kita bisa menilai apakah ini hoax, ujaran kebencian, atau mengandung unsur provokatif. Kalau memang iya, berarti Bang Novel siap-siap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sekalian, dimanapun Anda berada, rasanya di dunia negeri 62 ini tidak berhenti masalah demi masalah, selalu bertubi-tubi. Hari ini kita mendapatkan kabar yang kurang menyenangkan, yaitu saudara kita Bang Novel Baswedan. Bang Novel Baswedan ini kalau menurut saya adalah salah satu orang yang cukup pemberani, karena kalau kita lihat jejaknya, dia ini salah satu dari pegawai KPK yang menangani kasus-kasus besar di Indonesia. Misalnya kita ambil contoh salah satu kasus yang kemudian membuat ketua DPR, yaitu Pak Setia Novanto, kemudian masuk ke dalam bui, yaitu kasus EKTP. Itu adalah salah satu kasus yang diungkap oleh abang kita Bang Novel Baswedan. Namun hari ini teman-teman sekalian, kita mendapatkan kabar kalau Bang Novel Baswedan ini dilaporkan ke polisi. Kita akan coba ulas beritanya. Kenapa Bang Novel Baswedan dilaporkan ke polisi? Kita akan coba baca beritanya teman-teman sekalian. Yang pertama ini adalah berita dari suarabekasi.id. Nah, judul beritanya ini pelapor hoaks Novel Baswedan bertambah. Kali ini dipolisikan politisi PDIP. Buntut tweet komentar Ustadz Maher meninggal di penjara, pelapor Novel Baswedan bertambah. Novel Baswedan dilaporkan polisi karena kasus hoax. Oh, berarti ini kalau kita lihat di paragraf pertama ini, Bang Novel mengetweet tentang Ustadz Maher. Oh iya, Ustadz Maher, teman-teman sekalian, kita tahu semua bahwa beberapa hari yang lalu Ustadz Maher telah wafat, telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sakit yang berada di Mabes Polri. Nah, itu juga sampai sekarang masih menimbulkan kontroversi ya, tapi kita tidak membahas itu, kita fokus terhadap Abang Novel. Nah, kali ini laporan itu akan dilaporkan politisi PDI Perjuangan, yaitu Dewi Tanjung. Novel Baswedan dituduh menyebar fitnah. Nah, Dewi Tanjung ini kalau tidak salah, ingat itu tahun 2019 sekitar bulan November, itu juga pernah melaporkan Abang Novel dalam kasus rekayasa penyiraman air keras gitu. Nah, kemudian menjadi kontroversi, akhirnya kemudian Bintang Emon membuat salah satu video ya jadi kontroversi lagi. Nah, ini Dewi Tanjung ini salah satu yang melaporkan juga, pernah melaporkan Abang Novel. Berarti kalau nanti seandainya dilaporkan kembali, ini udah kedua kalinya nih. Kalau jadi ya, kalau nggak jadi kurang tahu juga. Nah, ini Nyai mau, jadi tweetnya begini. Nyai mau melaporkan Novel Baswedan atas hoax dan fitnah yang dituduhkan ke institusi kepolisian. Manusia ini harus dapat membuktikan ucapannya atas meninggalnya Maher, kata Dewi Tanjung dalam akun Twitternya. Jadi si Dewi Tanjung ini menganggap Abang Novel Baswedan itu menyebarkan hoax dan memfitnah gitu. Sebelum Nyai Dewi, Novel Baswedan dilaporkan ke polisi siang ini. Calon pelapornya adalah dari DPP Pemuda, Pelajar dan Mahasiswa Mitra Kamtibnas, disingkat PPMK. Panjang ya, panjang. Mereka akan melaporkan penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi KPK
Novel Baswedan ke Bareskrim Mabes Polri dan Dewan Pengawas KPK. Jadi dilaporkan di 2 institusi ini. Berarti berat nih Abang Novel nih. Ya mudah-mudahan apapun yang terjadi, kebenaran harus tetap bisa ditegakkan lah. Kalau misalnya nggak sekarang, ya suatu saat nanti pasti akan terbuka. Mana yang benar, mana yang salah, kita juga tidak tahu nih. Mana yang benar, mana yang salah. Tapi yang pasti Bang Novel per hari ini dilaporkan oleh DPP PPMK. Apa itu? Lupa lagi kan? DPP Pemuda, Pelajar dan Mahasiswa Mitra Kamtibnas. Nah itu. Nah, Wakil Ketua Umum DPP PPMK Joko Priyoski mengatakan pelaporan bermula dari cuitan Novel melalui akun Twitter @nazakista pada 9 Februari 2021. Dalam cuitannya tersebut, Novel mengomentari soal meninggalnya Ustadz Maher At-Tuwailibi di dalam rutan atau rumah tahanan Bareskrim Polri. Gitu. Jadi nanti coba kita akan bahas apa sih cuitan Bang Novel sampai kemudian bisa dilaporkan ke Mabes Polri. Nah, dalam cuitannya Novel mempertanyakan soal kondisi Maher yang tetap ditahan polisi padahal di tengah dalam kondisi sakit. Ia meminta kepada pihak kepolisian untuk tidak keterlaluan. Gitu. Berarti kita belum lihat ya apa cuitan aslinya, tapi kesimpulan dari DPP PPMK itu bahwa Bang Novel itu menyebarkan hoax. Gitu. Tapi dalam cuitannya di sini menurut suarabekasi.id itu ia meminta kepada pihak kepolisian untuk tidak keterlaluan gitu. Berarti Bang Novel menganggap keterlaluan. DPP Pemuda, Pelajar dan Mahasiswa Mitra Kamtibnas PPMK besok Kamis akan menyampaikan laporan dan pengaduan Bareskrim Mabes Polri terkait ujaran berita bohong Novel Baswedan di cuitan tersebut. Joko juga menilai kicau cuitan Novel itu memprovokasi publik dengan ujaran hoax dan provokasi. Dalam pelaporannya nanti, Joko bakal membawa barang bukti berupa cetakan potongan cuitan Twitter Novel. Gitu. Jadi hoax ya. Abang Novel dianggap menyebarkan hoax. Jadi hoax itu apa? Hoax itu adalah berita bohong. Berita bohong dalam kaitan kematian Ustadz Maher At-Tuwailibi. Nah, apa kata dia? Nah, pihaknya kata PPMK ini, pihaknya menduga Novel melanggar pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1945. Kita laporkan dia ke Dewan Pengawas KPK karena bukan kewenangan Novel Baswedan sebagai penyidik senior KPK untuk mengomentari soal kematian Ustadz Maher, apalagi dengan ujaran yang bersifat provokasi dan membuat gaduh. Jadi dianggap cuitannya itu adalah cuitan yang provokatif dan membuat gaduh. Nah, ia mengkritik pihak kepolisian karena tetap menahan Maher padahal kesehatannya tengah terganggu. Nah, begini cuitannya. Jadi kalau misalnya teman-teman mendengarkan ini, coba diresapi, coba dipikirkan lagi apakah cuitan seperti ini adalah cuitan provokatif, hoax, atau ujaran kebencian. Jadi cuitannya begini, kurang lebih innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Ustadz Maher meninggal di rutan Polri, titik. Padahal kasusnya penghinaan, ditahan, lalu sakit, titik. Orang sakit, kenapa dipaksaan ditahan, tanda tanya. Aparat jangan keterlaluan, titik. Apalagi dengan ustadz. Ini bukan sepele loh, titik, tanda kutip. Nah, ini cuitan dari Novel Baswedan. Gitu. Saya ulangi lagi cuitannya ya, supaya ini bisa
kita bisa menilai apakah ini hoax, ujaran kebencian, atau mengandung unsur provokatif. Kalau memang iya, berarti Bang Novel siap-siap untuk menghadapi pengadilan. Gitu. Jadi begini, saya ulangi lagi, supaya nanti ini tidak dianggap sebagai karena nadanya begitu, maka saya coba sampai titik komanya saya baca ya. Tanda kutip, innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Titik. Ustadz Maher meninggal di rutan Polri. Titik. Padahal kasusnya penghinaan, ditahan, lalu sakit. Titik. Aparat jangan keterlaluan. Titik. Apalagi dengan Ustadz. Titik. Ini bukan sepele loh. Titik. Tanda kutip. Nah, apakah seperti itu mengandung unsur ujaran kebencian, provokatif, atau hoax? Silahkan teman-teman nilai sendiri. Nah, perlu diperhatikan juga ya teman-teman ya. Kalau misalnya kita lihat, Abang Novel ini adalah salah satu orang yang sering sekali dilaporkan. Baik itu oleh salah satunya tadi disebutkan di sini Dewi Tanjung ataupun yang lainnya gitu. Tapi kalau misalnya kita lihat ke belakang, setidaknya di sini suara.com itu mengutip bahwa Abang Novel ini salah satu orang yang menangani kasus-kasus besar korupsi di Indonesia. Gitu. Di antaranya adalah 5 kasus. Yang pertama adalah kasus EKTP. Kasus EKTP kita tahu bahwa tahun 2019 dan 2012 ini terjadi kasus korupsi KTP elektronik untuk tahun 2011 dan tahun 2012 ini terjadi sejak 2010. Kasus ini bersinggungan langsung dengan aksi penyiraman terhadap Novel Baswedan. Penyiraman air keras terhadap Novel terjadi saat penyidik KPK itu akan memaparkan kasus EKTP di Kementerian Hukum dan HAM. Nah, ini juga sampai dengan sekarang sudah alhamdulillah sudah ketemu ya siapa yang menyiram. Apa motifnya kemarin sudah dijelaskan. Anda percaya atau tidak itu hak Anda sendiri. Kemudian selanjutnya kasus tentang Akhil Mokhtar. Nah, ini juga salah satu yang heboh juga ya, sempat heboh. Jadi ini terjadi pada tahun 2013. Nah, Akhil Mokhtar ditangkap KPK di rumah dinasnya di Jakarta pada 2 Oktober 2013. Ia terbukti menerima suap lebih dari 60 miliar untuk menguruskan perkara sengketa pilkada 10 daerah di MK. Majelis Hakim Tipikor lantas menjatuhkan vonis hukuman penjara seumur hidup. Nah, ini juga ada peran Abang Novel di situ. Kemudian selanjutnya yang ketiga, ini adalah kasus Nur Hadi Abdurrahman. Siapa itu? Dia adalah mantan Sekjen Mahkamah Agung. Nur Hadi Abdurrahman telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada Senin 16 Desember 2019. Nur Hadi ditetapkan tersangka bersama Reski Herbiono selaku pihak swasta yang juga merupakan menantu Nur Hadi. Begitu juga dengan terduga pemberi suap yakni Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal MIT Hindra Sunyoto. Nah, itu adalah kasus yang ketiga. Yang keempat yaitu kasus Bupati Buol. Kasus Bupati Buol ini Novel juga berperan dalam terungkapnya kasus suap perkebunan kelapa sawit yang menyeret Bupati Buol, Provinsi Sulawesi Tengah, Amran Batalipo. Amran ditangkap KPK 6 Juli 2012. Nah, ini adalah kasus-kasus yang pernah diungkap oleh atau Abang Novel adalah salah satu orang yang mengungkap kasus-kasus tersebut. Gitu. Kalau kita lihat ini kasusnya cukup besar ya. Jadi kalau misalnya ini dikumpulkan dananya dari kasus-kasus tersebut ini lumayan besar. Miliaran. Kasus EKTP aja berapa miliar. Kemudian Akhil Mokhtar, kemudian dan lain-lain sebagainya tadi. Tapi hari ini Abang Novel dilaporkan ke kepolisian atas kasus hoax, ujaran kebencian atau berita bohong.
Nah, silakan teman-teman sekalian memberikan komentar kepada Abang Novel apakah benar ataukah tidak di bawah. Sekian dari saya memberikan berita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.